Kali ini saya mengunjungi lahan cabai milik salah satu petani yang sangat muda, petani milenial sekaligus juga konten kreator di daerah Magelang. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, monggo Mas perkenalkan diri kepada pemirsa. Halo, selamat pagi. Nama saya Lutfan. Saya salah satu petani cabai di Salam Kanci, Bandungan, Magelang. Ya, itu salah satu perkenalan dari Mas Lutfan, pemirsa. Mas Lutfan ini menanam cabai sudah berapa kali? Kalau menanam sudah beberapa kali ya. Kalau hitungannya saya udah lupa. Tapi kalau di wilayah sini yang sering aktif kemungkinan saya termasuk sering nanam. Setiap musim pasti saya tanam. Selanjutnya Mas Lutfan, ini yang di belakang ini tanaman cabai ini berapa luasannya dan berapa populasinya Mas? Sekaligus umurnya. Kalau untuk luasnya itu saya kurang paham, tapi untuk populasi ini sekitar 1000 sampai 1200 populasi. 1200 populasi ya Mas? Iya. Untuk yang rawit sendiri, karena di sebelah sana juga ada cabai rawit keriting yang sudah mau habis panennya. Oh, sekaligus menanam di satu lahan, menanam dua varietas, iya. Cabai keriting dan cabai rawit. Iya, benar. 1000 itu untuk rawitnya saja? Rawitnya saja. Rawitnya saja kisaran 1000 sampai 1200 batang. Ya. Umurnya Mas berapa Mas? Saat ini untuk umur tanaman cabai rawit ini kurang lebih 112 HST. Oh, umur 112 ya. HST itu sudah berapa kali petik Mas? Untuk yang cabai rawit ini kebetulan panennya itu mundur. Ini sudah mulai panen tapi baru sedikit. Oh, baru sedikit? Iya. Sudah berapa kali ini Mas? Ini beli ya? Beli istilahnya. Oh, baru beli, masih beli. 1-2 kali panen petik itu di wilayah sini dikatakan beli gitu, baru awal-awal. Oke Mas Lutfan, kenapa jenengan bisa tertarik dengan pertanian khususnya tani cabai ini, kenapa? Jadi awal-awal itu saya tertarik karena saya sering jalan ke daerah pegunungan itu kan banyak petani-petani. Iya. Dan kalau saya amati itu rumahnya itu bagus-bagus. Dan itu tuh jadi motivasi buat saya, dari hasil tani tapi bisa menghasilkan, dia punya rumah bagus, kendaraan bagus. Jadi saya lihat tuh kok bisa mencukupi gitu. Bisa mencukupi. Iya, awal-awal seperti itu saya tertarik. Artinya yang petani di kalangan anak-anak muda itu dianggap sesuatu yang tidak menghasilkan, tapi ternyata ketika masuk di area wilayah pertanian itu menghasilkan cuan yang luar biasa gitu ya Mas ya. Ya, di saat generasi seumuran Mas Lutfan itu sudah mulai tidak melirik di pertanian gitu ya. Iya. Keberhasilan ini perawatannya, pupuk dasarnya itu apakah ada rahasia khusus yang Mas Lutfan gunakan ini bisa di cuaca ekstrim ini bisa tumbuh subur gitu Mas? Kalau ini tidak ada sama sekali. Jadi lahan ini tuh lahan janda. Saya tidak pakai olah lahan. Sebelumnya ini kan banyak rumput karena tidak diolah. Jadi saya spray dengan herbisida. Terus setelah itu kita tunggu 1 bulan, kita bersihkan, langsung kita tanami. Habis kita tanami, baru kita kasih pupuk seperti kayak asam humat, terus kapur dolomit, kalsium itu dengan cara ada yang ditaburkan, ada yang dikocorkan. Nanti banyak ya channel-channel lain yang bisa jadi referensi, seperti itulah. Ya. Itu sudah cara umum. Berarti untuk yang lahan di belakang kita ini tidak ada pupuk dasar? Tidak ada sama sekali. Ini menarik ini, tidak ada pupuk dasar, pupuknya susulan ya Mas? Setelah tanam ya? Setelah tanam. Ini masuk pupuk susulan itu di usia kurang lebih 40 HST. Baru saya kasih pupuk tunggal. Oh iya, berarti umur 40 HST? HST baru saya kasih. Karena itu udah mau peralihan dari vegetatif ke generatif, jadi saya ngejar ke buahnya. Oh iya. Tadi apa Mas, boleh diulang pupuknya? Kalau pupuk untuk susulan itu saya pakai KCL, terus Novatek. Yang terakhir itu saya tambahkan lagi KSP. Oh, KSP. Itu. Terus untuk yang spray atas itu saya biasa menggunakan yang mix, jadi satu aja
cukup, maksudnya nggak usah terlalu banyak, lebih hemat biaya. Kayak contohnya kayak BM Solutus. Kalau vegetatif kita pakai vegetatif. Pupuk ya. Untuk generatif kita pakai yang generatif, yang N-nya rendah. Karena musim curah hujan tinggi itu Mas Lutfan menggunakan pupuk yang N-nya rendah. N-nya rendah yang pupuk-pupuk kualitas ya, iya, yang berkualitas. Benar. Jadi ibaratnya saya lebih hemat ke pemupukan dan biaya untuk modal juga lebih hemat tentunya. Justru dengan pupuk kualitas bagus itu lebih bisa menghemat modal gitu ya. Iya, benar. Juga ada tambahan lain seperti kalsium, kalium, seperti itu ada tambahannya juga. Ya, Mas, itu menyesuaikan itu menyesuaikan ya, Mas? ya. Intinya standar lah perawatan. Kalau untuk fungisida dan pestisidanya juga standar, Mas? Fungisida standar sekali. Kalau untuk saat ini kan musim hujan. Ya. Musim hujan itu kendala di cabai rawit atau cabai lain itu, menurut saya pribadi ya, pengalaman itu contoh penyakit dari jamur itu layu fusarium. Terus yang kedua itu yang paling parah itu adalah busuk buah atau patek. Patek ya. Antraknosa. Itu jadi saran saya kalau saat musim hujan itu atau terserang busuk buah itu jangan menggunakan fungisida yang mengandung zinc. Oh, malah justru jangan menggunakan fungisida yang mengandung zinc. Contoh, karena zinc itu termasuk yang penyubur juga gitu ya. Ada dinginnya, dia kan dingin zinc itu. Iya. Jadi nanti bisa menambah atau penularannya lebih cepat. Jadi itu saya kurangi, kita menggunakan Mancozeb seperti Mancozeb, terus Diviconazole, Propiconazole seperti itu. Iya. Tadi kan untuk pemupukan itu menyesuaikan ketika tanaman butuh suplemen pupuk, makanan itu baru dipupuk itu ya Mas ya. Tapi kalau untuk penyemprotan-penyepraian penanggulangan hama dan penyakit itu kan harus rutin. Berapa kali ini untuk penyemprotannya Mas? Berapa hari sekali gitu? Kalau di musim hujan ini? Musim hujan. Untuk musim hujan ini penyakitnya hama itu lebih ke ulat sama lalat buah. Oh, ulat sama lalat buah. Kalau tripnya itu masih sekarang berkurang. Jadi lebih ke contohnya kayak obat ulat, terus lalat buah. Kalau lalat buah saya kasih salah satu penangkalnya yaitu menggunakan kapur barus. Oh, menggunakan kapur barus. Selain itu juga ada pestisida yang saya spraykan. Untuk intervalnya saya juga mengikuti karena kondisi sekarang hujan terus. Jadi seumpama satu hari mau spray nggak bisa ya nanti hari berikutnya. Jadi nggak ada patokan. Nggak ada patokan ya. Yang penting kita lihat kondisi maksimal itu 1 minggu pasti di spray ya Mas? Maksimal itu 3 hari sekali. Oh, 3 hari sekali. Tapi untuk ini ya Mas, saran lagi kalau untuk yang busuk buah itu kalau mau lebih cepat itu 3 hari berturut-turut. Jadi 3 hari berturut-turut nanti kan kering itu busuk buahnya. Nanti bisa kita sortasi atau jarak. Kalau kan sekarang hujan nih, jangka 1 hari lagi kita spray lagi gitu. Oh gitu. Tapi menyesuaikan, kan di saat ini kan cabai juga harganya belum stabil. Iya. Jadi kita juga menyesuaikan. Jadi tidak terlalu boros dari segi penggunaan fungisida, pestisida, tetap kita sesuaikan lah. Iya. Tadi kurang lebih gini, Mas Lutfan ini nanam di musim kemarau itu ya. Musim kemarau yang lawan trip, terus disemprot pestisida dengan intensif gitu, dengan beberapa untuk penanggulangan trip, dan sekarang berhasil. Sekarang memasuk di musim hujan, terus musim hujan itu penanggulangannya di fungisida dan lalat buah itu yang masuk, itulah kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Benar. Artinya saya menyimpulkan di musim hujan ini yang sangat rawan beberapa banyak pertanyaan Mas di lapangan itu, bahwa ketika musim hujan itu kan ada patek yang paling ditakutkan gitu ya. Patek sama layu gitu. Itu penanggulangannya ada nggak Mas? Maksudnya tolong dibocorin fungisidanya apa yang digunakan itu. Kalau fungisida itu standar Mas, saya pakai jenis. Selain tadi yang Mas Lutfan menjelaskan yang tidak mengandung zinc gitu, apa itu? Iya, tadi kan kayak Mancozeb, terus jenis azol. Satu lagi bisa ditambah dengan kayak tembaga. Tembaga itu kita spray bagian batang atau itu kan tembaga itu saya opsi terakhir kalau sudah tidak bisa ditangani seperti menggunakan bakterisida yang hayati, itu saya pakai tembaga. Sama ini satu lagi yang sering kita lupa itu adalah kondisi pengairan atau drainase. Itu perlu kita musim hujan itu perlu kita perbaiki. Jadi jangan sampai air itu menggenang air hujan itu. Karena tingkat keasaman air hujan kan tinggi, otomatis
itu tanah itu bisa drop. Jadi tanaman bisa cepat layu. Ya. Seperti itu. Berarti dari kesimpulan ini saya menyimpulkan gini, faktornya banyak gitu ya Banyak Mas, sekali, dari kelembapan lahan gitu ya, iya, benar. terus penanggulangan. Ketika sudah mulai masuk patek ini 1-2 memang ada patek gitu ya, Iya. di musim kayak gini. Itu Mas Lutfan tadi sudah menjelaskan bahwa itu dibersihkan gitu ya Mas, dari Iya. patek. Setelah dibersihkan langsung dispray langsung gitu ya Iya Mas. benar. Kalau saya lebih sering ke sortasi pemilihan. Jadi yang kena patek itu saya petikin, Diambil, saya kumpulkan, terus saya buang atau pokoknya saya singkirkan. kayak Asingkan gitu ya, Mas? Asingkan, iya. Lebih idealnya lebih bagus kalau dibenam gitu ya Mas. Iya, ya? karena dilihat dari mata juga kan lebih enak, lebih Iya, bersih. iya, kayak iya, gitu. iya. Dan tidak menulari ke Ke tetangga gitu. Iya, Ya. benar. Itu lebih bagus ketika dibenam itu, Dijauhkan dari lahan. dijauhkan dari lahan atau dibakar itu. Kalau saran saya jangan dibuang di sungai, itu kasihan yang nyemprot di belakang gitu ya Mas ya. Oke Mas, menarik sekali itu, salah satu kunci sukses perawatan dari Mas Lutfan ini. Nah, kalau boleh tahu ini, Iya. kenapa Mas milih serasi Tavi? Karena serasi Tavi itu kita tahu kan dari Wijitani itu kan kayak roket. Kaliber itu udah Iya, iya, paham iya. lah, kita udah familiar di dunia. Terutama kan acuan saya itu media sosial. Media sosial ya. Jadi Oh, begitu iya, ada benih baru, saya tanam. Nah, Jadi saya tahu sendiri gitu loh. ketika ada dari saudara roket kaliber Iya. memunculkan tahan virus yang di saat ini, di tahun-tahun ini, akhir-akhir ini serangan virus sangat tinggi, Iya. Mas Lutfan tertarik menanam dari Wijitani yang Iya. tahan virus gitu Iya, ya. benar. Salah satunya serasi Tavi ini. Iya. Gimana Mas? Dan Kesan-kesannya ini benih serasi Tavi ini seperti apa? serasi Tavi ini dari populasi kurang lebih 1000 sampai 1200 ya. Nggih. Tidak ada yang terserang virus Gemini sama sekali atau bule. Oh, itu iya. tidak ada. Artinya sesuai dengan namanya memang Tavi gitu. Iya, memang Tavi. Iya, Nah, iya, dan iya. ini saya juga ada pertanyaan nih Mas. Iya, iya. Kira-kira untuk buahnya ini ya, kan banyak pertanyaan nih. Hmm. Kebetulan saya kan kemarin petik baru sedikit. Iya. Itu masuk ke apa ya Mas kalau kita jual ya? Ya, itu sebenarnya pertanyaannya dari saya Mas, karena jenengan yang nanti akan jual di mana, di bakul gitu, karena kalau saya yang menyampaikan kurang fair. Oh. Tapi kurang lebih gini, kalau saya itu sebenarnya dari pihak dari perusahaan sendiri itu mengamati itu, prediksi saya itu sebenarnya ke RM sih Mas. Lebih ke RM ya? Lebih ke RM gitu, tapi nanti bisa dibuktikan dengan Mas Lutfan gitu ya, karena ini baru beli, Mas Lutfan belum jualan gitu ya, teman-teman belum jualan ini, jadi Mas Lutfan masih bertanya-tanya, tapi lebih idealnya itu nanti Saya buktikan sendiri. bakul Ya. yang menilai gitu. Iya, iya. Karena ketika saya bilang bakul akhirnya nanti menerima menjadi RM kan sama aja bohong gitu Iya, saya. Jadi tidak overclaim. Iya, saya lebih tidak overclaim, tapi kayaknya sih feeling saya ke RM Mas. Iya. Feeling saya ke RM. Oke, berarti tertarik karena ada produk-produk Wijitani Iya. yang lama yang sudah sukses gitu ya Mas. Dulu ya? kan saya juga pernah tanam yang serasi biasa. Nah, Itu bagus juga. hasilnya bagus. Bagus, tapi kan itu masih toleran. Nah, benar. Dan saran saya gini, kalau mau tanam yang benih-benih toleran itu tanam saat mau masuk atau sudah masuk musim hujan. Jadi gemininya itu sedikit Mas. Oh iya iya iya. Yang Tanahnya dulu- sudah ayem gitu. Itu bulenya kalau ada gemini juga 1-2 itu juga Oh. masih bisa berbuah. Oh. Kalau musim kemarau kita lebih baik tanam yang tipe Tavi. Oh iya iya iya. Oke Mas. Kalau musim panas ke musim penghujan itu nanam yang Tavi. Tavi, Karena iya. itu serangan virusnya sangat luar Sangat biasa parah. gitu ya Mas. Ya. Parah. Kalau mau nanam yang toleran itu di musim-musim yang sudah tanahnya sudah stabil, Stabil. sudah ayem gitu Sudah ya Mas. ayem, Ya. iya, benar. Hujannya sudah stabil Sudah ya. stabil. Seperti apa kepuasan menanam dari Wijitani yang khususnya serasi Tavi ini Mas? Kalau saat ini untuk serasi Tavi ya, Iya. itu saya sudah puas. Sudah puas ya? Tapi kalau saran dari saya untuk Wijitani itu nanti bisa lebih ditingkatkan lagi dari segi kayak ini kan keseragaman buahnya masih belum sempurna ibaratnya gitu Sempurna, kan. iya, iya, iya. Gitu terus kayak kalau bisa ya Wijitani itu memproduksi kayak benih-benih yang sekarang tuh permintaan di pasar itu haus. Haus gitu. ya. Yang banyak permintaan petani lah kayak gitu. Saran saya seperti itu sih. Iya 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 iya. Memang
benih tahan virus itu ya, benih tahan virus itu yang sangat ditunggu gitu ya, sangat ditunggu petani, khususnya kalau petani rawit. Memang rawit itu menjadi momok petani itu salah satunya adalah di musim hujan patek. Kalau bisa tahan virus, tahan patek, tahan layu, kurang lebih seperti itu ya Mas ya. Kalau bisa tahan semua kan lebih tahan hemat. semua, iya. Petani nanti akan lebih hemat dari segi perawatan gitu ya. Oke, itu beberapa masukannya. Tapi kalau bisa misal dinilai, ini nilai berapa ini Mas? Angka itu? Dari 1 sampai 10 ya? itu ya? Ya, paling di angka, kalau saya sendiri Saya ya, 9. boleh. Karena ini 9 luar biasa loh Mas. Karena ini lahan sama sekali jenengan tahu kan, lahan tidak saya olah, terus airnya juga menggenang banyak sekali, yang layu itu masih batas wajar. Nanti bisa dilihat. Iya. Oke, luar biasa ini nilainya. Semoga saja nggak membuat saya sebagai perwakilan dari perusahaan itu besar kepala gitu. Tapi 9 tentunya belum sempurna. Kita tetap harus selalu memperbaiki. Itu menjadi masukan buat kami sendiri gitu. Mas, ada pesan-kesan untuk petani seluruh Indonesia, khususnya petani-petani milenial atau pemirsa lah khususnya gitu. Untuk petani, khususnya petani cabai ya, gitu. Cabai di Indonesia, kalau mau tanam cabai itu jadi pelajari dulu. Kita mau masuk musim apa, terus dataran tinggi, tanahnya seperti apa, terus jangan emosi Mas. Dalam arti jangan emosi itu sekali tanam langsung banyak gitu kan. Kita bertahap, jadi tanam itu ada tahap 1, seumpama sudah panen, nanti mau habis kita tanam lagi, paling tidak itu 3 lahan, 3 tahap ini kan. Jadi salah satu itu nanti pasti ada yang kena harga. Kalau sekarang kan yang ini tidak kena, tapi yang kemarin itu yang roket sama kaliber, itu kan kena saya. Itu harga itu saya jual terendah itu sekitar 40.000. Oh, luar biasa. Tertinggi itu sampai 80.000. Oh iya. Jadi saran saya seperti itu. Iya, kalau sekarang ini lagi berduka. Berduka ya. Mas, kalau di rata-rata Mas, ini kalau boleh tahu dibocori dikit itu, sebenarnya sebagai petani muda ini hasilnya berapa sih Mas per bulannya Mas? Kalau kita itu tidak patokan per bulan ya. Jadi kalau hitungan keuangan itu udah istri saya ya. Jadi kita totalan modal dari awal tanam, terus biaya. Kadang kan yang nyepray bukan saya, karena saya juga punya karyawan. Terus ada juga obat-obatan dan pupuk lain itu udah dirinci. Nanti pas akhir habisnya cabai ini dikurangi modal. Itu saya pernah dapat yang roket sama kaliber itu bersih itu ya, itu sekitar 15 juta. 15 juta. Tapi itu kan semua spray itu bayar semua saya karena ada karyawan. Kalau saya ikut nyepray kurang lebih itu manajemennya ketika Mas Lutfan nyepray pun itu untuk bayaran itu ya. Iya, tapi kan kasihan yang bagian spraynya nanti kurang. Kurang lebih seperti itu, artinya itu diasumsikan umurnya 3 bulan itu untungnya ya 5 jutaan itu ya per bulan ya. 5 jutaan. Itu kan bagi anak-anak muda tentunya akan memotivasi Mas. 5 juta itu bukan angka yang kecil lah gitu. Dan dari petani dan itu belum lahan yang luas gitu ya Mas, berhektar. Belum. Saya tuh nanamnya enggak banyak-banyak, paling itu 2.500.000 itu, tapi bertahap kayak tadi. Ya selalu punya gitu ya Mas. Dan enaknya jadi petani itu kita santai. Jadi seumpama petani kita mau usaha lain itu masih bisa. Tidak terkekang waktu. Ini bocoran ini pemirsa. Jadi Mas Lutfan itu tani itu bagian dari sampingan gitu. Di sampingan, tapi sampingan yang dia juga menikmati prosesnya gitu ya. Benar. Memang seneng bertani gitulah kurang lebih gitu. Makanya kalau di video saya nggak ada yang panjang karena saya kalau sudah ke lahan itu totalitas Mas. Totalitas. Jadi udah nggak sempet foto-foto itu udah kadang lupa. Nanti tahu-tahu udah siang atau udah sore, jadi udah nggak keburu kayak gitu. Oke, itu pesan dan kesan dari Mas Lutfan luar biasa. Terima kasih Mas Lutfan sudah berbagi ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi seluruh petani Indonesia, khususnya pemirsa dan petani-petani milenial Indonesia dimanapun Anda berada. Akan lebih bermanfaat ketika Anda like, subscribe, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya. Oke, makasih Mas Lutfan. Terima kasih.
Oke, itu pesan dan kesan dari Mas Lutfan luar biasa. Terima kasih Mas Lutfan sudah berbagi ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi seluruh petani Indonesia, khususnya pemirsa dan petani-petani milenial Indonesia dimanapun Anda berada. Semoga itu bermanfaat dan akan lebih bermanfaat ketika Anda like, subscribe, dan share video ini ke sebanyak-banyaknya. Oke, makasih Mas Lutfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.